Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ketiga dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Shin memperlihatkan suatu kastil yang menjulang tinggi. Dikatakan, jika tempat di balik kastil itu adalah tempat acara festival diadakan. Kemudian Shin memperlihatkan Ghislaine yang sedang berjalan ke acara festival. Terlihat, ia datang dengan persiapan penuh, sabuk belati dan pedang terpasang rapi di pinggangnya. Ia sudah mempersiapkan semua itu untuk mencegah hal yang tidak terduga. Elena yang melihat itu dibuat cukup terkejut. Matanya terbelalak melihat penampilan Ghislaine di sana. Selain itu, ia juga merasa heran dengan Ghislaine yang benar-benar datang ke acara festival. Dengan penasaran Elena menanyakan ada apa ini. Biasanya kamu tidak suka ikut acara seperti ini? Ghislaine pun menimpali dengan santai. Sebagai anggota Perdium, aku harus datang walaupun itu hanya sekali. Setelahnya, Elena mulai mengungkapkan rasa penasarannya pada perubahan yang akhir-akhir ini Ghislaine tunjukkan. Aku dengar seminggu ini kamu fokus latihan. Memangnya kenapa kalau pewaris dari keluarga kesatria ingin berlatih? Tanya Ghislaine menimpali. Elena menjawabnya dengan mengatakan jika sebelumnya, kamu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tepat setelah mengatakan itu, Ghislaine pun serasa tertusuk dengan perkataan Elena yang mengatakan, bukankah kamu sendiri yang mengatakan jika ayah itu menyebalkan? Dan kamu selalu beranggapan jika kamu sudah menjadi bangsawan. Setelah mengatakan itu, Elena pun pergi meninggalkan Ghislaine sembari mengungkapkan rasa senangnya dengan kepribadian Ghislaine yang saat ini. Sepertinya kamu yang dulu sudah kembali. Mendengarnya Ghislaine terdiam sembari memperhatikan kepergian Elena. Aku menyadari sesuatu seminggu ini, karena kepribadianku telah berubah, cara orang-orang melihatku dan juga masa depanku perlahan-lahan mulai berubah. Meski begitu, Ghislaine meyakini jika kejadian yang akan terjadi di masa depan tetap sama. Ghislaine juga menyadari jika ia akan kesulitan untuk mengetahui dampak dari keputusannya dalam peristiwa kecil. Aku harus merespons setiap situasi dengan efektif, persiapanku telah selesai. Setelah terdiam cukup lama, Ghislaine pun berlari menghampiri dan mengikuti Elena untuk menemaninya sekaligus menjaganya. Dengan kewaspadaan tinggi, Ghislaine terus memperhatikan sekitarnya untuk mencari tahu apa ada sesuatu yang mencurigakan. Walau sudah beberapa jam berlalu, Ghislaine tidak menemukan sesuatu yang menurutnya akan membahayakan Elena. Namun di sisi Elena, ia sangat bahagia, karena ia dapat merasakan kembali kehangatan seorang kakak. Dengan riang ia menarik dan mengajak Ghislaine ke setiap tempat yang ia sukai. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Shin memperlihatkan Ghislaine dan Elena yang sedang berada di sebuah tangga. Sembari mendengarkan setiap perkataan yang Elena lontarkan, Ghislaine terus-terusan memperhatikan sekitarnya. Ia sempat meragukan situasinya saat ini, festivalnya hampir selesai, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa ini karena aku bersama Elena? Apa masa depan tentang kejadian itu akan berubah juga? Begitulah isi keraguan yang Ghislaine rasakan. Namun, tidak lama dari itu, Ghislaine dikejutkan dengan suara seseorang yang mengatakan, apa Putri mau memeriksa area yang lainnya? Temanku mengatakan jika ada festival lainnya di seberang sana. Memperhatikan Elena yang tanpa pikir panjang ikut bersama mereka. Dengan tatapan tajam Ghislaine berujar pelan, jadi kalian pelaku di balik kematian Elena. Dan rupanya, orang yang mengajak Elena itu adalah kedua pengawal pribadinya, pengawal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Mereka adalah Jamal dan Philip. Dikatakan, jika mereka berdua adalah kesatria yang paling dipercaya kerajaan karena mereka telah melindungi Elena sejak kecil. Di kehidupan Ghislaine sebelumnya, kedua pengawal itu diketahui tewas saat melindungi Elena. Tapi saat ini, Ghislaine sudah mengetahui fakta yang sebenarnya, mereka berdua, rupanya pengkhianat keluarga. Beberapa waktu setelah itu, mereka pun sampai di suatu tempat. Saat itu, Jamal mengatakan jika mereka sudah sampai. Namun, Elena dibuat sangat terkejut saat melihat area di depannya tidak ada apapun. Sembari melihat-lihat sekitar, Elena bertanya memastikan, apa kamu yakin akan ada yang tampil di sini? Jamal menimpali dengan canggung. Sepertinya mereka sedang bersiap-siap. Mengabaikan pembicaraan mereka, Ghislaine memperhatikan sekitarnya. Seperti yang aku duga, tempat ini mungkin terlihat seperti jalan biasa. Tapi melihat setiap jalan keluar ditutup, mereka pasti sudah merencanakan ini sebelumnya. Tepat setelah menggumamkan itu, Ghislaine dibuat sangat terkejut, saat Elena secara tiba-tiba menariknya sembari mengajaknya untuk kembali. Melihatnya, Jamal merasa khawatir, ia pun mencoba menahan Elena dengan membujuknya,
Apa kamu yakin akan pergi dari sini? Kita sudah jauh-jauh ke sini. Apa tidak mau menunggu sampai pertunjukannya dimulai? Elena menolaknya. Tidak, aku tidak mau menonton di tempat kumuh seperti ini. Sedangkan di sisi Ghislaine, ia dibuat keheranan melihat Elena yang mampu menarik tubuhnya dengan sangat mudahnya. Lalu ia menanyakan rasa penasarannya, kamu ini sering olahraga atau bagaimana? Kenapa kamu bisa sekuat ini? Namun, di saat Elena akan menimpali pertanyaan itu, ia dikejutkan saat menabrak seseorang di depannya. Dan rupanya, itu adalah Philip. Dengan tatapan tajam, Philip meminta Elena untuk menunggu sebentar lagi. Melihat tatapan itu, Elena menjadi ketakutan. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu seperti itu? Menimpali pertanyaan itu, Jamal mengatakan jika dirinya tidak memiliki maksud untuk menakutinya. Hanya saja ada permintaan yang masuk akal. Tidak lama dari itu, Elena dibuat semakin terkejut saat melihat seseorang yang datang menghampiri mereka. Terlihat, orang itu tidak sendirian, ia bersama dua orang lainnya yang mengikuti di belakangnya. Kerja bagus, kerja kalian berjalan mulus. Mendengar suara itu, Jamal segera berbalik dan menghampiri orang itu. Tentu saja, kami sudah membawa nona muda sesuai dengan keinginanmu. Jadi kita akhiri kesepakatannya di sini. Tidak menimpali, pandangan orang itu teralihkan pada Ghislaine di depannya. Bukankah itu putra sulung Perdium? Sepertinya aku tidak meminta kalian untuk membawanya ke sini. Jamal menimpali jika dirinya akan memberikan Ghislaine secara cuma-cuma. Dia dengan bodohnya mengikuti kami tanpa mengetahui hal ini akan menjadi kuburannya. Menyela pembicaraan mereka, Ghislaine memanggilnya, Jamal, rupanya kamu seorang pengkhianat. Kamu pikir kamu bisa bebas begitu saja? Dengan santai Jamal meminta Ghislaine untuk mengkhawatirkan diri sendiri. Ia mengatakan juga, jika dirinya tinggal pergi melarikan diri sejauh mungkin dari tempat ini. Aku sudah muak dengan tempat ini. Negara yang selalu diganggu oleh para orc. Lagi pula, aku yakin sudah banyak warga Perdium yang melarikan diri dari sini selain kami. Tepat setelah Jamal mengatakan itu, tanpa basa-basi lagi, Ghislaine langsung menebasnya dengan senjata yang sudah ia persiapkan. Seketika, tubuh Jamal pun terbelah menjadi dua, cairan merah berhamburan kemana-mana, tapi setidaknya mereka tidak mengkhianati kami, ujar Ghislaine dengan dingin. Orang-orang yang ada di sana, semuanya dibuat sangat terkejut dengan tindakan yang Ghislaine lakukan. Merasa terancam dengan sosok Ghislaine di depannya, Philip segera menyandera Elena sembari mengutarakan rasa terkejutnya. Bagaimana bisa seorang satria dikalahkan dengan mudah oleh seseorang yang amatiran? Belum juga menyelesaikan perkataannya, Philip pun dibuat tumbang dengan sekali lemparan yang Ghislaine lesatkan. Lemparan pedang itu tepat mengenai dahi dari kelapa Philip. Melihat itu, dua orang yang bersama pria misterius itu bertanya memastikan, apa kamu yakin dia adalah putra sulung Perdium? Aku kira dia tidak memiliki pengalaman bertarung atau latihan dasar. Pria misterius itu menimpali, jika dilihat dari penampilannya, aku tidak mungkin salah. Tapi, setelah melihat gerakan yang Ghislaine lakukan, ia pun menjadi meragukan pendapatnya itu. Walaupun kesatria itu dihabisi saat sedang lengah, tapi dia dengan mudahnya menghabisi kedua kesatria itu. Setiap serangan itu mengandung mana yang dialirkan dengan sempurna, juga gerakan yang ditunjukkannya itu terlihat seperti seseorang yang sudah berpengalaman dalam pertarungan. Sedangkan di sisi Elena, ia sangat terkejut menyaksikan semua yang terjadi. Matanya berkaca-kaca, juga tubuhnya gemetar hebat karena melihat Ghislaine menghabisi seseorang. Ia pun meminta Ghislaine untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ghislaine tidak menimpali, tapi langsung menotok leher Elena dan membuatnya pingsan seketika. Ghislaine tidak mau jika Elena menyaksikan pertumpahan darah lebih jauh lagi. Lalu Ghislaine pun membaringkan Elena dengan lembut sembari mengatakan istirahatlah sebentar. Tepat setelah Ghislaine membaringkan Elena, pria misterius itu berterima kasih karena Ghislaine telah membereskan kedua penjaga itu. Kamu berbeda dari apa yang aku dengar. Tadinya kami sendiri yang mau menyingkirkan mereka berdua. Apa selama ini kamu menyembunyikan kemampuanmu? Mendengar itu, Ghislaine menimpali sembari mencabut pedangnya yang tertancap di kepala Philip. Lalu, apa hubungannya denganmu? Setelahnya, Ghislaine memperhatikan mereka bertiga. Ia mengamati dan menilai tingkat kekuatan dari orang-orang itu. Dua di sisinya bukanlah apa-apa, tapi pria yang di tengah itu mengeluarkan aura mana yang luar biasa. Ghislaine pun berniatan untuk segera mengakhirinya. Lalu ia menanyakan atas perintah siapa kalian bertindak. Namun, jawaban yang pria itu tidak berkaitan dengan apa yang Ghislaine tanyakan. Ghislaine pun segera mengeluarkan auranya. Cahaya biru berkelibatan di sekitar tubuhnya, lalu menyelimuti pedang di tangannya. Aku tahu kamu tidak akan menjawabnya semudah itu. Meski begitu, sebentar lagi kamu akan memberitahukannya. Salah satu yang mengikutinya menanyakan, apa mereka harus mencopot kelapanya? Pria misterius itu menimpali tidak.
Tangkap dia hidup-hidup dan hancurkan setiap anggota tubuhnya sampai dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia harus merengek agar hasil akhirnya terlihat indah. Tepat setelah mengatakan itu, dua orang di belakangnya melesat menerjang ke arah Ghislaine sembari bersiap mengayunkan pedang di tangannya. Tidak tinggal diam, Ghislaine melemparkan petasan pada salah satu dari mereka. Lemparan itu berhasil membuat orang itu kebingungan dengan apa yang Ghislaine lemparkan. Belum juga sadar dengan benda yang dilemparkan itu, Ghislaine segera menerjang dan menusuk kelapa orang itu dan membuatnya tumbang seketika. Sosok satunya menerjang dari samping Ghislaine sembari mengayunkan pedangnya. Trik murahan seperti itu tidak berguna bagiku. Namun, Ghislaine pun berhasil menghadang serangan itu dengan memalangkan pedangnya di belakang punggungnya. Suara dentingan dari peraduan senjata itu bergema di sana. Di persekian detik, Ghislaine langsung melingkari pedang lawannya itu dengan tangannya, lalu berputar sembari melangkah mundur mengambil jarak. Karena hal itu, pedang orang itu pun terlepas dari tangannya. Tidak berhenti di situ saja, Ghislaine langsung menerjang dan menebas orang itu sampai kelapanya terpisah dari tubuhnya. Tepat setelah Ghislaine menghabisi orang itu, ia merasakan adanya serangan yang mengarah padanya dari titik butanya. Dan ternyata, serangan itu dilesatkan oleh pria misterius. Namun, serangan itu berhasil Ghislaine tahan dengan pedang yang ia ambil sebelumnya. Hal itu membuat pria misterius itu cukup terkejut. Ia tidak menyangka jika Ghislaine bisa menahan serangannya dalam posisi seperti itu, padahal serangan tersembunyinya itu sangat sempurna. Tidak memberi jeda, Ghislaine segera memberikan serangan balik yang mengarah pada leher pria misterius. Serangan itu berhasil mengenai cerutu di mulutnya, juga menyayat lehernya. Namun Ghislaine dikejutkan dengan pria misterius itu yang bisa memberikan serangan balik ke arahnya. Sebelumnya ia menduga, jika pria misterius itu sudah mati karena serangannya yang tepat mengenai titik vitalnya. Beruntungnya Ghislaine tidak lengah, ia berhasil menahan serangan mendadak itu dengan memalangkan kedua pedang di tangannya. Pria misterius itu mengutarakan rasa keterkejutannya atas serangan Ghislaine yang berhasil mengenai lehernya. Jika saja aku kekurangan mana, mungkin kelapaku sudah menghilang. Sedangkan di sisi Ghislaine, sembari menahan serangan itu, dalam benaknya ia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa bertahan dari luka itu? Ghislaine menduga jika pria misterius itu memfokuskan mana ke sekeliling lehernya untuk mengurangi lukanya. Aku tidak tahu dari mana kamu mempelajari swordsmanship yang aneh itu di usia yang sangat muda. Tapi kamu tidak bisa melawanku dengan mana selama ini. Kamu akan berakhir di sini, ujar pria misterius itu dengan penuh percaya diri. Tepat setelah mengatakan itu, pria misterius itu dibuat sangat terkejut saat melihat Ghislaine tersenyum. Dan tiba-tiba pedang yang Ghislaine gunakan untuk menahan serangan pria itu, dengan kuat Ghislaine tancapkan ke bawah dan membuat pedang pria itu mengayun tanpa arah. Di waktu yang sama, Ghislaine juga memutar tubuhnya sembari memberikan tendangan yang sangat kuat. Tendangan itu berhasil mengenai kelapa pria itu dengan sangat telak. Cairan merah memuncrat dari mulutnya di saat tendangan itu mendarat ke kelapanya. Pria itu pun berhasil menyeimbangkan tubuhnya agar tidak terjatuh. Lalu ia tersenyum, dengan percaya diri sembari memasang topinya. Pria itu mengatakan, bukankah sudah aku katakan, itu tidak akan terjadi dengan mana seperti itu. Namun perkataannya terhenti seketika. Cairan merah kembali menyembur dari mulutnya. Ia dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kekuatan serangannya berbeda, tidak mungkin dia bisa menembus pertahananku dengan levelnya saat ini. Di saat pria itu membungkuk dengan rasa penasaran, Ghislaine menghampirinya sembari mengutarakan hal yang tidak ia duga. Aku tidak menyangka akan ada pelaku sesungguhnya di balik kematian Elena. Rupanya itu kamu, persiapkan dirimu untuk menebus segalanya, ujar Ghislaine sembari mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aura merah keluar meluap-luap dari tubuhnya, core ketiga yang ia ciptakan sebelumnya. Ghislaine aktifkan untuk menghabisi seseorang yang menjadi dalang di balik kematian Elena. Pria itu semakin terkejut melihat kekuatan Ghislaine yang meluap-luap. Dengan heran pria itu menanyakan, bagaimana bisa kamu meningkatkan manamu? Tidak menimpali, dengan kecepatan tinggi Ghislaine melesat ke arahnya sembari mengayunkan kedua pedang di tangannya. Tapi, serangan yang Ghislaine lesatkan itu berhasil pria itu tangkis. Ayunan demi ayunan Ghislaine lesatkan. Setiap tebasan yang mengarah padanya, pria itu selalu berhasil menahan, menangkis, dan memblokir serangan yang Ghislaine lesatkan. Namun, semakin lama pria itu menahan serangan yang Ghislaine lesatkan, tangannya pun mulai bergetar. Pria itu juga menyadari, sebanyak apapun mana yang ia miliki, ia juga memiliki batasannya. Tidak hanya tangan pria itu saja yang kewalahan. Sepertinya pedang yang pria itu gunakan juga mengalami kerusakan. Retakan demi retakan mulai timbul di titik serangan yang Ghislaine daratkan. Ia pun menjadi semakin panik dengan hal itu. Aku tidak pernah mendengar ada metode untuk meningkatkan mana sebesar ini. Ia juga merasa jika Ghislaine saat ini seperti orang lain.
Dan di saat tebasan Ghislaine menghampirinya lagi, dengan refleks ia memalangkan pedangnya untuk menahannya. Tapi, karena pedangnya telah rapuh dan memiliki banyak retakan, pada akhirnya, pedang yang ia gunakan hancur berkeping-keping dan serangan Ghislaine pun berhasil menyayat tubuhnya. Tidak berhenti di situ saja. Ghislaine mengakhiri pertarungan itu dengan menusukkan pedangnya dan menyeret pria itu ke tembok. Setelahnya, Ghislaine mengajak pria itu untuk melanjutkan percakapan sebelumnya, lalu ia bertanya lagi, "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Pria itu tidak menimpali. Ia bertekad untuk tidak menyerah semudah itu. Lalu ia mengulurkan tangannya dan berniat untuk melemparkan dagger ke arah Elena. "Setidaknya aku akan menyeret nona muda Perdium bersamaku." Tidak membiarkan hal itu terjadi, Ghislaine mengeluarkan benang mana dan mengikat tangan pria itu yang akan melemparkan dagger di tangannya. Lalu Ghislaine menawarinya sebuah kesepakatan, "Jawab pertanyaanku dan aku tidak akan menghunuskan pedangku." Dalam hati pria itu bertanya-tanya mengenai benang yang Ghislaine gunakan untuk menghentikan serangannya. Apa benang ini diciptakan dengan mana? Aku tidak bisa bergerak. Sejak kapan dia mengeluarkannya? Dengan tatapan tajam sembari mengeluarkan auranya, Ghislaine mengatakan, "Aku yakin jika seorang sekali sepertimu mengetahui cara mengobati diri, meski tidak akan jadi masalah jika aku menghancurkan manakormu." Melihat itu, dengan panik pria itu mengatakan, "Apa kamu gila? Satu kesalahan saja bisa menyebabkan ledakan dan menghancurkan seluruh area ini. Apa kamu berencana untuk mati bersama?" Dengan dingin Ghislaine menimpali jika dirinya bisa melakukannya. Melihat tatapan yang penuh dengan tekad dan kepercayaan diri, pria itu pun berteriak mengatakan, "Count Desmond, dia yang membuat permintaan ini. Dia mengatakan jika dia membutuhkan sesuatu untuk memicu perang antara keluarga Perdium dan Degradé. Jadi pelakunya Count Desmond. Di masa lalu, pekerjaan dunia bawah seperti itu diserahkan pada keluarga yang bersekutu dengan rumah bangsawan. Duke Delphine, beraninya kamu mengatur hal seperti ini di balik layar," ujar Ghislaine dalam hatinya. Setelahnya, Ghislaine pun mendorong pedangnya sembari mengatakan, "Jadi itu alasanmu untuk menghabisi Elena." Pria itu pun mengerang kesakitan, lalu ia menanyakan apa yang Ghislaine lakukan. "Ini berbeda dari apa yang kamu janjikan sebelumnya." Ghislaine balik bertanya, "Memangnya kenapa? Sebelumnya kamu pasti sudah menghabisi banyak orang, tapi sekarang kamu ketakutan saat giliranmu tiba." Tepat setelah mengatakan itu, Ghislaine dibuat cukup terkejut saat pria itu terkekeh, lalu pria itu menempelkan kelapanya sembari mengatakan, "Tidak ada yang akan berubah walaupun kamu menghabisiku. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku dengan Degradé. Apa kamu pikir orang-orang akan mendengarkan anak kecil sepertimu? Perdium akan musnah karena perang." Menghentikan ucapannya, Ghislaine mendekap wajah pria itu dan mendorongnya ke dinding di belakangnya. "Biar aku beritahu sesuatu, aku terlahir kembali, jadi kali ini akan berbeda." Setelahnya, Ghislaine pun langsung meledakkan pria itu dan membuatnya hancur berkeping-keping. Cairan merah berhamburan membasahi sekitarnya. Tidak lama setelah itu, Ghislaine memuntahkan seteguk cairan merah, dan lalu membungkuk ke tanah. "Di kehidupanku sebelumnya, meledakkan 3 kor adalah hal yang mudah. Aku tidak akan kalah seperti ini." Lalu Ghislaine berlari ke suatu bangunan. Terlihat, di ruangan itu terdapat beberapa korban yang tergeletak. Sembari memperhatikan mayat itu, Ghislaine menggumamkan, jika di kehidupan sebelumnya, mereka menemukan mayat lainnya selain Elena di tempat itu, menurut apa yang dikatakan pria itu sebelumnya, anak Degradé, sepertinya dia dihabisi bersama dengan kesatria pengawal. Jadi seperti ini cara mereka menyembunyikan fakta dan menjebak mereka sebagai pembunuh Elena. Jika hal ini terungkap lagi, Perdium akan kembali menjadi tempat peperangan. Lalu Ghislaine pun memutuskan untuk melenyapkan semua bukti dengan membakar bangunan itu. "Aku tidak akan membiarkan semua berjalan sesuai rencanamu," ujar Ghislaine sembari menggendong Elena di punggungnya. Tanpa Ghislaine sadari, seseorang sedang memperhatikannya di atas pohon. Entah sejak kapan orang itu ada di sana. Yang jelas, orang itu sedang memantau pergerakan Ghislaine saat ini.